Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran meskipun dilaksanakan secara online. Meskipun demikian, Ustadz mengharapkan bahwa semangat belajar anak soleh dan soleha tetap terjaga. Masih semangat semua, nak? Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nabi yang selaku suri tauladan bagi kita semua. Baik, pada hari ini sebelum kita memasuki pembelajaran, Ustadz mau menyapa dulu anak soleh dan soleha yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam meskipun kita laksanakan secara online. Siap belajar semua? Alhamdulillah. Seperti biasa, agar pembelajarannya lebih berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum belajar marilah kita membaca doa. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz yang akan memimpin doa sebelum belajar. Untuk itu, berdoa dimulai. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Pekan lalu kita sudah membahas di pelajaran yang keenam, yaitu mengenai mari belajar Quran surah Al-Ma'un. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pelajaran yang ke-7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, kita akan belajar mengenal Rasul-Rasul Allah. Siapa sih sebenarnya itu Rasul? Dan apa artinya Rasulullah? Dan ada berapa sih sebenarnya Nabi dan Rasul yang harus kita imani? Dan mengapa kita harus mengimani? Nah, sekarang coba anak soleh dan soleha saksikan tayangan berikut ini. Baik, anak soleh dan soleha, kita akan masuk di pembahasan hari ini mengenai mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, sekarang apa sih sebenarnya itu maknanya Rasulullah? Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran surah Al-An'am ayat ke-48. Jadi dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa nabi dan rasul diutus untuk memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Nah, apa yang dimaksud dengan kabar gembira? Yaitu bagi orang-orang yang menaati perintahnya, yang beriman, yang melaksanakan segala bentuk perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan
sholat, mengaji, dan sebagainya, maka bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan kabar yang kedua, bahwa Nabi dan Rasul untuk membawa peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka akan dijanjikan neraka jahanam. Nah, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, sama seperti kita, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia. Makan, minum, berjalan, menikah. Nabi dan Rasul juga merasakan sakit, senang, susah, sedih, tua, dan juga Nabi dan Rasul itu meninggal. Sudah dipahami, nak? Alhamdulillah. Sekarang kita melangkah ke pembahasan selanjutnya mengenai sifat wajib yang ada pada diri Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah siddiq. Apa artinya? Yaitu jujur dan benar. Jadi Nabi dan Rasul itu mustahil berbohong atau berdusta, baik dari perkataannya maupun perbuatannya. Yang kedua adalah amanah. Apa artinya? Yaitu dapat dipercaya. Dan seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Jadi Nabi dan Rasul terbebas dari perilaku-perilaku tercela seperti munafik, khianat, dusta, berbohong, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tabligh. Apa artinya? Yaitu menyampaikan. Seorang rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Dan yang terakhir adalah fatonah. Artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Jadi keempat sifat ini merupakan sifat yang wajib yang ada pada diri seorang rasul. Beriman kepada Rasul Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menjadi teladan bagi manusia. Nah, sekarang Ustaz mau tanya, beriman kepada Rasulullah Allah merupakan rukun iman yang keberapa, nak? Yang keberapa? Yang keempat. Ya. Jadi rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Kemudian iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar Allah. Dengan demikian, beriman kepada Rasul Allah, manusia akan selamat di dunia dan di akhirat. Mengapa demikian? Karena ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasul Allah adalah seperti mereka yang selalu berperilaku baik dan meninggalkan perilaku yang buruk, berkata benar dan jujur, selalu bersemangat dan bekerja keras, rajin belajar, bisa dipercaya, sopan, santun, dan rendah hati. Ketika kita hendaknya meneladani sifat-sifat yang ada pada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah. Jadi, jumlah nabi dan rasul itu sangatlah banyak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Dalam surah An-Nisa ayat 164. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Jadi dalam hal ini rasul itu ada banyak sekali, tetapi yang wajib kita imani ada 25 orang, yaitu siapa nak? Ada dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang coba kita lantunkan nama-nama dari 25 nabi tersebut dengan nasyid. Nah, kita mulai ya. Kita lakukan secara bersama-sama. Abata, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Jadi silahkan nak untuk tugasnya di rumah, yaitu menghafalkan 25 nama-nama nabi dan rasul. Jadi kalau metode menghafalnya boleh seperti tadi atau boleh dengan cara yang lain. Nah, silahkan dihafalkan. Nanti kalau sudah hafal dikirimkan ke Ustadz berupa video ataukah rekaman suara dari hafalan yang Ustadz berikan. Nah, setelah itu kita akan memasuki pembahasan selanjutnya mengenai rasul-rasul ulul azmi. Ulul azmi, ulul yang artinya mempunyai, sedangkan azmi yang berarti adalah kemauan yang teguh atau ketabahan. Jadi rasul ulul azmi adalah utusan Allah yang mempunyai kemauan kuat untuk taat kepada Allah dan menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Atau dapat juga diartikan bahwa ulul azmi adalah gelar yang Allah berikan kepada Rasulnya yang memiliki kesabaran atau ketabahan yang luar biasa. Dalam hal ini ada 5 Rasul Allah yang mendapat gelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah pada kesempatan sebelumnya kita mengenal 25 nabi dan rasul serta mengetahui sifat-sifat para rasul, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal rasul ulul azmi. Dari 25 nabi dan rasul, terdapat 5 rasul khusus yang disebut sebagai rasul ulul azmi. Ulul azmi artinya nabi atau rasul yang mempunyai tekad kuat dan keteguhan tanpa batas. Mereka mengerahkan segala daya dan upaya dengan penuh kesabaran untuk menegakkan kalimat Allah dan membumikan syariat Allah.
Dari 25 nabi dan rasul yang kita ketahui, tidak semua rasul termasuk ulul azmi. Hanya 5 rasul yang termasuk ulul azmi, karena mereka mempunyai kelebihan dan keistimewaan dibanding yang lainnya. Rasul ulul azmi ini juga diberikan mukjizat sebagai bukti kenabian dan kerasulan dari Allah. Rasul ulul azmi tersebut adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh alaihissalam sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh menghadapi tantangan dari umatnya dalam menyampaikan ajaran Allah, termasuk Kan'an, putranya sendiri. Akan tetapi Nabi Nuh tidak putus asa dan terus mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Akan tetapi mereka tetap mengingkarinya, begitu juga Kan'an anaknya. Ketika umatnya sudah kelewat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan azab yang sangat besar berupa banjir bandang, sehingga umat Nabi Nuh musnah termasuk anaknya Kan'an. Kecuali yang mau mengikuti seruan Nabi Nuh. Nabi Nuh dan kaumnya selamat menaiki perahu besar yang dibuat oleh Nabi Nuh atas perintah Allah, yakni membuat bahtera. Inilah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutus kepada kaum yang suka menyembah berhala. Mereka adalah kaum yang penuh dengan kemusyrikan dan kezaliman. Dengan keberaniannya yang luar biasa, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang biasa disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Akibat dari perbuatan tersebut, Nabi Ibrahim ditangkap dan dihukum dengan cara dibakar. Namun atas kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim selamat. Kesabaran yang dimiliki Nabi Ibrahim tidak hanya pada saat menghadapi umatnya yang ingkar. Akan tetapi kesabaran itu juga diuji saat beliau harus mengasingkan putranya, yakni Nabi Ismail. Kesabaran Nabi Ibrahim juga diuji dengan perintah Allah untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail. Sehingga beliau melaksanakan perintah itu dengan sabar dan ikhlas. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali meletakkan batu pembangunan Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Salah satu mukjizat Nabi Ibrahim adalah dibakar tidak hangus. Kemudian Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan tantangan yang sangat keras dari Raja Fir'aun yang berkuasa saat itu. Nabi Musa alaihissalam yang saat itu masih kecil pernah diasuh oleh Raja Fir'aun dan istrinya Siti Asiyah. Terus berusaha mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Akan tetapi Fir'aun tetap menolak, bahkan sampai ingin membunuh Nabi Musa. Nabi Musa dengan sabar dan tekad yang kuat senantiasa melawan Fir'aun yang kejam. Salah satu mukjizat Nabi Musa adalah tongkatnya yang dapat berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan. Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, Nabi Isa dilahirkan dengan perantara ibu saja. Banyak contoh yang menunjukkan keteguhan dan kesabaran Nabi Isa. Ketika bayi, ia dicemooh karena statusnya yang tanpa ayah. Ketika dewasa, beliau harus menghadapi fitnah yang disebar oleh kaum Yahudi. Beliau juga harus menghadapi pengkhianatan muridnya, yakni Yudas. Semuanya beliau hadapi dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman.
Salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Isa adalah bisa berbicara ketika masih bayi dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW adalah salah satu Nabi Ulul Azmi. Beliau adalah Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Artinya tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada yang meragukan bahwasanya Nabi Muhammad terkenal sabar sejak kecil sampai dewasa. Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Ayahnya meninggal saat masih dalam kandungan dan ibunya meninggal saat usia 6 tahun. Kemudian diasuh kakeknya dan dirawat oleh pamannya. Namun tidak itu saja tantangan Nabi Muhammad. Tantangannya juga datang dari kaum kafir Quraisy yang selalu menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Penentangan bukan saja dari orang lain tetapi juga dari pamannya sendiri, Abu Lahab. Namun Nabi Muhammad tidak pernah putus asa dalam berdakwah meskipun banyak kaum yang menghina dan mencelanya. Selain itu, Rasulullah SAW tidak pernah mendendam kepada siapapun yang membencinya. Akan tetapi, beliau membalasnya dengan mendoakan mereka kepada Allah. Nabi Muhammad memiliki mukjizat yang sangat besar, yakni Al-Quran. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, demikian penjelasan tentang Rasul Ulul Azmi. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladaninya. Bagi kalian jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan jika sudah paham silahkan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mari kita tutup.